Mari teman-teman kita memuji nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Shalom saudara, kiranya kasih dan anugerah Kristus menyertai kita sekalian. Saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, yaitu tentang kuasa dalam hidup yang dipenuhi roh. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa manusia diciptakan dengan otoritas dan kuasa. Dan kuasa itu memberikan kemampuan kepada manusia untuk melakukan tanggung jawab yang Allah percayakan. Salah satu bentuk kuasa yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa adalah otoritas untuk memerintah. Memerintah segala makhluk, supaya makhluk di muka bumi ini tunduk kepada manusia. Di Kejadian 1 ayat 7 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sejak pada mulanya Allah mengendaki manusia, yaitu saya dan saudara, punya kuasa dan otoritas atas bumi ini dan atas segala yang hidup. Namun kuasa ini dicuri oleh si jahat. Sejak saat itu hidup manusia menjadi susah karena kehilangan otoritas, saudara. Dan kuasa itu tadi hanya bisa dipulihkan dengan penebusan Kristus. Melalui penebusan Kristus, kita diberikan kembali kehidupan, yaitu roh Allah, kembali dalam hidup kita sehingga kita punya kuasa. Karena itu bagi kita yang percaya kepada Kristus hari ini, engkau punya roh Allah dalam hidupmu. Dan roh Allah yang ada dalam hidupmu itu lebih besar daripada kehidupan ini. Di 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, hanya melalui Kristus, kuasa yang tadinya hilang itu bisa dipulihkan atas kita. Hari ini dunia memang banyak tantangan, banyak masalah. Mungkin saat kita bangun tidur, kita teringat, ada masalah, ada tantangan yang harus kita selesaikan hari ini. Namun ini yang menjadi iman kita. Tuhan katakan roh yang diberikan atas kita lebih besar daripada semua yang kita hadapi di dunia ini. Dan ini yang harus kita imani sebagai orang percaya. Bagaimana caranya kita memerintah dengan kuasa dan otoritas itu? Dikatakan kita diciptakan segambar dengan Allah. Profil manusia, profilnya saya dan saudara ini adalah profil ilahi. Dan kita diberikan juga mulut dan lidah. Salah satu alat yang banyak berperan dalam memerintah adalah dengan perkataan, yaitu dengan mulut. Kata-kata kita ini memiliki kekuatan. Kata-kata kita ini memiliki kuasa. Kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan kehidupan sekeliling kita, bahkan kehidupan orang lain, memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian. Dengan kata-kata kita bisa memuji, kita bisa mengucap syukur. Namun kita juga bisa mengutuk diri sendiri dengan kata-kata. Kita bisa dapat mengutuki orang lain. Tapi juga dengan kata-kata, perkataan, kita bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Melalui mulut orang juga bisa diselamatkan. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Karena itu hari ini mari kita belajar untuk lebih berhati-hati dengan perkataan kita. Di Yakobus 3 ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama, saudara, keluar berkat dan kutuk. Dikatakan hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Firman ini mengatakan kepada kita, dari mulut kita hanya boleh keluar perkataan yang berasal dari satu sumber, yaitu kebenaran firman Allah. Jangan dua sumber, saudara. Karena di dalam mulut kita ini diciptakan, didesain oleh Allah, ada kuasanya. Allah menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman. Dan langit dan bumi ini jadi. Waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus berfirman. Dan mujizat itu terjadi. Nah, waktu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka Allah mengendaki ada kuasa yang sama melalui perkataan kita. Terutama kalau yang kita perkatakan itu adalah firman Allah, kebenaran firman Allah. Kalau perkataan itu disalahgunakan, apa akibatnya? Bagaimana perkataan yang disalahgunakan itu bisa mengakibatkan hal yang buruk, bisa menyebabkan kekacauan, bencana, masalah yang besar atau kematian. Mengapa? Mari kita baca, saudara, di Yakobus 3 juga
di ayat 7 ya, sampai 8. Dikatakan semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia, oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Di sini dikatakan lidah ini saudara bisa menjadi racun yang mematikan. Dari firman Tuhan kita juga belajar saudara bahwa firman Tuhan itu digambarkan dengan benih yang ditabur. Dan saat benih itu ditabur, tumbuh dengan subur, maka akan menjadi pohon, dan pohon itu juga tumbuh dengan subur dan pada akhirnya akan berbuah. Buahnya lebat, manis rasanya, banyak, bisa dinikmati banyak orang. Demikian juga saat mulut kita ini dipakai untuk menaburkan benih firman Tuhan dan kebenaran-kebenaran Allah, maka bagi siapa yang menerima firman itu, benih itu, maka benih itu akan bertumbuh. Dan pada akhirnya suatu saat akan berbuah, buah yang baik. Roh Allah terus akan bekerja agar benih itu bertumbuh dan melahirkan buah-buah yang baik. Saudara, 1 Korintus 3 saya teringat, dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Firman Tuhan itu seperti benih. Ditanam, lalu disiram, lalu akan ada pertumbuhan, dan suatu saat akan berbuah. Markus 4 ayat 14 katakan, penabur itu menaburkan firman. Di ayat 20 dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang mendengar, dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ini prinsip menabur saudara. Prinsip penabur menaburkan benih. Benih yaitu firman Allah. Begitu ditaburkan, waktu bertumbuh dengan subur, di tempat yang subur, lalu akan berbuah, dan buahnya itu berkali-kali lipat saudara. Iblis suka mencontek cara-caranya Tuhan. Kita tahu bahwa iblis itu suka mengkopi cara-caranya Tuhan. Iblis juga memakai prinsip benih ini untuk, saudara, menghambat firman Allah. Menghambat pertumbuhan firman Allah. Menghambat penyebaran firman Allah. Saudara, iblis berusaha mencuri. Bagaimana cara mencurinya, Pak? Melalui kekhawatiran. Melalui godaan dunia. Melalui hati yang keras, yaitu kekerasan hati. Sehingga benih itu nggak bisa tumbuh. Itulah tipu dayanya iblis. Mungkin saudara bisa baca nanti Matius 13 ayat 19 hingga ayat 22. Di mana benih yang ditaburkan ada yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu, sehingga akhirnya akarnya nggak dalam, lalu segera mati benih itu. Ditaburkan di tanah di tengah semak duri, sehingga waktu benih itu tumbuh, semak durinya itu ikut menghimpit ya saudara. Semak duri itu melambangkan godaan, kekhawatiran, tipu daya dunia. Sehingga akhirnya benih tadi bertumbuh sebentar, terhimpit, dan akhirnya mati. Dan itulah cara-cara si jahat, mencuri benih itu dan pertumbuhannya dari hidup kita. Namun yang kedua, selain mencuri, iblis juga berusaha bukan hanya mencuri saja, tapi iblis juga berusaha menabur benih. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini yang kita harus paham dan mengerti. Iblis bukan hanya mencuri, tapi menaburkan benih juga. Benih yang lain yang sifatnya jahat, agar manusia menjauh dari Allah. Agar manusia menjadi rusak, agar manusia hancur, agar manusia masuk neraka. Nah, saat iblis taburkan benih-benih yang jahat itu, maka dalam hidup manusia akan tumbuh pohon lain, tumbuh tanaman lain yang bukan dari Allah. Jika benih dari si jahat ini dibiarkan tumbuh dan biarkan tumbuh terus, bahkan dibiarkan tumbuh subur, maka suatu hari, suatu saat, buahnya akan muncul, akan nampak. Bukan buah yang manis, tapi buah yang menghancurkan, buah yang pahit, buah yang gak enak dimakan. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum lalu pergi. Nah, ini pekerjaan iblis. Dia lemparkan benih-benih sifat-sifat si jahat ke dalam kehidupan seseorang. Bahkan pada saat orang itu tidak tahu, pada saat orang itu tidak sadar. Namun yang lebih parah lagi, waktu orang itu terima, orang itu nggak sadar dan orang itu mengamininya. Dibiarkannya benih dari si iblis itu bertumbuh. Suatu saat dia kaget, kenapa kok saya menjadi begini? Karena suatu hari tiba-tiba waktu buahnya muncul, dia kaget. Ada buah yang tidak enak, ada buah yang masam, ada buah yang pahit, ada buah yang busuk. Bukan buah manis yang bisa dinikmati banyak orang. Dan buah ini adalah buah yang lahir dari benih, yaitu
bisa jadi benih-benih kepahitan, benih-benih kedegilan, benih-benih perpecahan, benih-benih kedengkian, iri hati, depresi, kekhawatiran, benih-benih kejahatan, segala hal yang jahat. Benih ini biasanya pada umumnya bisa dilemparkan kepada seseorang melalui perkataan. Karena itu ingat, ada kuasa dan perkataan. Kuasa dan perkataan seseorang. Melalui perkataan benih itu bisa dilemparkan, termasuk benih yang jahat. Bisa melalui makian, melalui umpatan, pelecehan dengan kata-kata, melalui perkataan negatif. Hari ini kita sering dengar ada orang yang mengalami dibully oleh teman-temannya, dibully oleh orang lain. Kalau dibully ini, saudara, 1 kali, 2 kali, mungkin orang bisa bertahan. Tapi kalau dibully setiap saat, setiap tahun-tahun, pasti berdampak, saudara. Bulian ini, saudara, atau hal-hal yang negatif ini, bisa dialami dan dilakukan, saudara, kepada seorang melalui atasan, bos, di kantor mungkin tempat kerja, melalui keluarga, sesama anggota keluarga, rekan kerja, teman, orang tua, anak-anak. Dengan perkataan, benih-benih jahat itu bisa dilemparkan melalui orang-orang yang ada sekeliling kita. Akibatnya, kalau ini terjadi berulang-ulang, ada gambar diri yang rusak, ada yang mengalami luka batin, ada yang hubungannya rusak, ada yang kehidupannya menjadi hancur, ada yang nggak punya damai sejahtera lagi dalam hidupnya, ada yang masa depannya rusak. Hal ini bisa, saudara, terjadi seperti tadi disampaikan. Kalau saat seseorang menerima benih itu, apalagi saat dia nggak sadar, saudara, terus dia membiarkannya bertumbuh dalam hidupnya. Dan saudara ingat, ada yang menanam, ada yang menyiram. Siapa yang nyirami? Yang nyirami ini bisa jadi orang-orang lain yang terus-menerus membuli Anda, memperkatakan hal yang jelek tentang Anda. Atau kadang-kadang kita pun juga nggak sadar bahwa kita membuli diri kita sendiri. Karena kita mulai mempercayai apa yang orang lain katakan tentang kita. Saat dia bilang bahwa kita tidak cukup pandai, lalu kita mulai suatu hari bangun pagi, kita berdiri depan cermin, lalu kita memandangi diri kita, wajah kita. Lalu kita mulai berpikir, iya ya, kayaknya memang aku juga nggak pandai, aku nggak pintar. Besoknya bangun lagi, bercermin lagi bilang, iya, aku nggak pintar, benar kata si A, aku ini nggak cukup pandai. Berarti apa yang harus aku lakukan? Dia mulai percaya bahwa dia tidak pandai, dia tidak berhasil. Dia bukan orang yang sukses. Dan dia mulai katakan dalam dirinya perkataan-perkataan orang lain. Saudara, kalau ini kita lakukan, kita sama saja seperti menyirami benih itu. Kalau itu terus terjadi, kita tidak stop, kita tidak bertobat, dan tidak patahkan pekerjaan benih-benih jahat dalam hidup kita, maka suatu hari kita akan melihat sebuah buah. Dan buah yang gak enak dalam kehidupan kita. Kalau seseorang melihat buah-buah masam atau buah yang gak enak hari ini dalam hidupnya, dan dia mulai bertanya-tanya, kenapa aku sekarang seperti ini ya? Kenapa aku jadi orang yang kurang percaya diri? Kenapa aku jadi orang minder? Kenapa aku menjadi orang yang depresi? Saudara, mungkin ada pernah suatu saat dalam hidup kita atau hidup seseorang tersebut, pada saat benih itu dilemparkan, kita tidak menolak, kita tidak menolaknya, kita tidak mematahkan kuasanya, kita tidak mencabut akarnya, kita tidak menghentikannya, tapi kita menerimanya dan kita biarkan benih itu bertumbuh. Hal ini hanya bisa dipatahkan dengan kuasa Roh Kudus. Hal ini bisa di stop dengan kuasa Roh Kudus hari ini jika Anda percaya kepada Kristus. Karena itu, saudara, di gereja ada pelayanan khusus bagi orang-orang mengalami luka batin, masalah dengan gambar diri. Ada pelayanan kelepasan bagi orang-orang terbelenggu oleh kuasa-kuasa gelap. Ada pelayanan doa dan pelayanan konseling. Saudara, Anda bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan jika Anda secara khusus ingin dilayani untuk hal-hal seperti ini. Di Lukas 6 ayat 43 dikatakan, karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Kita harus jaga hari ini agar jangan tumbuh benih dan menghasilkan buah-buah yang jahat dalam hidup kita. Jangan sampai muncul buah-buah yang jahat dalam hidup kita. Kita ini anak Allah, warga kerajaan surga. Kita sepatutnya, saudara, yang muncul itu adalah buah-buah ilahi dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita harus berhati-hati dan menggunakan lidah kita. Sebagai orang percaya, saya yakin kita semua secara naturally, ya saudara, manusia itu pada dasarnya kita itu nggak ingin menyakiti orang lain atau melukai orang lain, apalagi dalam perkataan kita.
Karena itu hari ini, bagi saudara-saudara yang Anda dipercaya untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting, baik dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab Anda, dalam kapasitas Anda hari ini, terutama keputusan menyangkut kehidupan orang banyak. Perhatikan ini. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Karena di sana ada sebuah tanggung jawab yang besar. Yakobus 3 ayat 5 katakan demikian juga dengan lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Amsal 18 ayat 21, kita sering dengar ayat ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Pada umumnya buah itu memiliki biji ya saudara, yang akan menjadi benih. Jadi buah itu memiliki biji, lalu biji itu kembali ditanam, ditaburkan lagi untuk menjadi sebuah pohon dan berbuah lagi. Dan inilah caranya orang bercocok tanam, caranya orang mengembang biakkan pohon buah ya saudara. Nah, tapi buah yang masam atau jelek, buah yang nggak enak rasanya, biasanya bijinya dibuang saudara. Nggak akan dipakai lagi. Kalau bijinya ditabur, dipakai lagi untuk menumbuhkan pohon, dikhawatirkan hasilnya buahnya juga akan menghasilkan buah yang nggak berkualitas. Nah, prinsip mengembang biakkan buah melalui biji ini, saudara, dipakai juga oleh si jahat untuk menyebarkan benih-benih yang jahat tadi dari satu orang ke orang lain. Sama seperti firman Tuhan yang perkatakan dari satu orang ke orang lain, firman Tuhan itu bertumbuh, menyelamatkan jiwa, dan kemudian orang itu kembali menginjili orang lain, dan banyak jiwa yang diselamatkan, maka iblis menggunakan cara yang sama, menaburkan benih jahat dari satu orang ke orang lain. Jadi orang hidupnya dipenuhi kekhawatiran, muncul buah kekhawatiran dalam hidupnya, saudara. Lalu bijinya apa yang kira-kira yang dia taburkan? Ya hal-hal yang mengkhawatirkan, yang lahir dari kekhawatirannya. Orang depresi, ya bijinya dari buah depresi, bijinya biji mengandung depresi. Yang kepahitan hidupnya, ya keluar buah kepahitan, bijinya ya biji yang lahir dari kepahitan. Dan kalau kita bergaul dengan berteman dengan orang-orang seperti ini, kita akan melihat bahwa benih-benih ini dengan mudahnya dilemparkan kepada orang lain. Nah, hari ini saya mengajak kita semua introspeksi diri kita masing-masing. Apakah sampai hari ini kita telah dengan tidak sengaja mengambil bagian dalam menyebarkan benih-benih ini kepada orang-orang sekitar kita? Jika iya, maka hari ini saya mengajak kita harus bertobat dan stop. Kita harus bermitra dengan Roh Kudus, peka dengan suara Roh Kudus. Biar izinkan hidup kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Hari ini kita harus banyak bermitra dengan Roh Kudus, mendengar suaranya. Izinkan dia menuntun kita, saudara. Jangan izinkan mulut kita jadi agen si jahat untuk menyebarkan benih. Memang kadang tidak mudah, dan seringkali kita tidak menyadari kalau kita sudah mulai menggosipkan orang. Tapi puji Tuhan ada Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita. Saat kita diingatkan, ya sudah kita stop. Jangan lanjutkan. Karena di zaman modern ini, saudara, perkataan itu bisa direalisasikan bukan hanya dengan mulut, tapi dengan tulisan. Yaitu dengan tulisan kita di sosial media. Kita tanpa sadar bisa juga menyebarkan benih-benih jahat melalui tulisan kita di sosial media. Jika kita nggak jaga hati kita, itu bisa terjadi. Karena apa yang keluar dari tulisan kita, dari mulut kita, apa yang kita katakan, itu muncul dari hati kita. Saudara, hari ini saya mengajak kita semua untuk bermitra lebih lagi dengan Roh Kudus, yaitu hidup benar melalui kuasa perkataan kita. Di dalam mulut kita ini ada kuasa. Iman yang ada di dalam hati kita ini, mari manifestasikan melalui perkataan kita. Katakan kepada diri saudara dan saya hari ini, diri kita masing-masing, hal-hal yang penuh iman, lahir dari iman yang benar. Katakan, saya sehat oleh biru-biru Yesus. Allah memberkati saya, Allah mengasihi saya berhasil, saya sukses. Saudara, katakan dengan iman. Saudara, perkataan-perkataan ini adalah perkataan menguatkan supaya benih itu bertumbuh dengan baik, dengan cara yang benar, di arah yang benar. Ini seperti pupuk atau penyubur, atau saudara bisa menyirami melalui cara seperti ini benih yang ada dalam hidup saudara. Sirami tiap hari, saudara. Bikin subur tiap hari. Dan jangan biarkan perkataan negatif keluar dari mulut kita dan mengintimidasi hidup kita, merusak benih ilahi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jangan biarkan ada benih-benih lain, saudara, masuk dalam hidup kita. Pohon lain. Jangan biarkan ilalang muncul dalam hidup kita. Tapi biar benih yang daripada Allah itu yang tumbuh subur dalam hidup kita. Bangun hidup kita dan orang lain melalui kuasa perkataan kita dengan iman. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Mari kita siapkan roti dan cawan anggur kita masing-masing. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya akan berdoa buat kita semua. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu tentang kuasa yang ada dalam hidup kami, yaitu kuasa yang daripada Roh-Mu ya Tuhan. Dan kami diberikan kuasa juga dalam perkataan kami Tuhan, supaya hari ini kami boleh belajar, berhati-hati dengan perkataan kami. Kami tahu ada kuasa dalam setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami. Dan kami ingin agar kebenaran-kebenaran ilahi, firman Allah dinyatakan melalui perkataan demi perkataan kami. Dan itu akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Bahkan bagi kehidupan di sekeliling kami Tuhan. Karena kami adalah anak-anak Allah. Kami warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan hari ini. Dan kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan dan Engkau sendiri ya Yesus. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami di kayu salib. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami ditebus, kami disucikan. Kami beroleh penebusan dari dosa-dosa kami. Hanya dengan kuasa darah-Mu Tuhan, kami dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Dan tubuh-Mu yang dihancurkan Tuhan, diremukkan, memberikan pada kami anugerah yang besar Tuhan. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Hari ini kami sehat, kami dipulihkan oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang siapkan hati kami semua Tuhan, tubuh jiwa roh kami. Kami akan masuk Tuhan dalam perjamuan kudus. Kami sungguh Tuhan menghargai, kami menghormati Tuhan, mensyukuri Tuhan roti dan anggur ini. Juga pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan roti dan anggur ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kehidupan setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, siapkan roti di tangan kita dan kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Saya bacakan buat kita semua. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara, siapkan hati kita, masuk perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar. Ingatlah akan Tuhan, ingatlah akan Yesus, akan kebaikannya. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita bersama-sama, tinggi-tinggi. Saudara, saya bacakan buat kita semua. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dipulihkan. Kami disembuhkan ya Tuhan. Yang sakit hari ini biarlah mengalami mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu hari ini mengalami kelepasan yang daripada Tuhan. Engkau yang mengalami problem, mengalami pergumulan, datang sama Yesus, datang pada Yesus dan alami kuasanya dalam nama Yesus. Dia akan menolong engkau, menyelamatkan engkau, menopang dan mengangkat engkau saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh sehidangan dengan engkau. Dan hamba-Mu berdoa hari ini, biarlah Tuhan setiap daripada kami yang ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini boleh mengalami kuasa lawatan-Mu dalam nama Yesus.
mengalami mujizat-Mu hari ini dalam nama Yesus. Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Engkau yang menolong menopang kami dan mengangkat kami saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Kami percaya mujizat-Mu terjadi atas kami. Berkat Tuhan tercurah atas setiap daripada kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah memuji nama Tuhan. Bahkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberi yang terbaik. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman. Bisa via transfer ke nomor rekening GBLI Pondok Gede, atau bisa juga scan QR Code yang tertera di layar. Selamat hari Minggu teman-teman, sampai ketemu minggu depan. God bless you. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai. Dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.